menghadapi pencobaan-pencobaan, dan tahan menghadapi persoalan-persoalan, sementara kamu pengen kabur dan lain sebagainya. Itu kata Yakobus, bukti kamu belum dewasa di dalam Tuhan. Ternyata dewasa di dalam Tuhan itu tidak diukur dari berapa lamanya kita jadi anak Tuhan, tidak diukur dari berapa lamanya kita mengiring Yesus. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus ini mengajak seluruh jemaat di perantauan ini, ayo bertumbuh. Kalau kamu bertumbuh, imanmu itu tidak akan bisa bagus. Kalau kamu tidak bertumbuh, imanmu itu kamu tidak akan bisa praktekkan di tengah-tengah situasi dunia yang sulit ini. Kesimpulan Yakobus kira-kira begini: ketidakdewasaan dalam iman itu membuat masalah hidup pribadi, membuat masalah hidup di dalam komunitas, membuat hidup kita ini tidak bisa membawa dampak apa-apa di tengah-tengah dunia ini. Itu kira-kira yang dibahas oleh Yakobus nanti itu. Kita akan bahas semuanya, ya. Nah, sekarang saya akan loncat dulu. Setelah kita tahu kepada siapa surat ini ditulis, sekarang siapa penulis surat ini? Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengangkat ini menjadi value dari komunitas kita, ya. Yang menulis surat ini menyebut, dia berkata begini, salam dari siapa? Dari Yakobus. Sekarang mari kita pelan-pelan belajar siapa Yakobus ini. Waktu sudah paham siapa Yakobus ini, luar biasa orang ini ternyata, ya. Kita belajar dulu siapa Yakobus. Dia menyebut dirinya sahabat dari Yakobus. Di Alkitab itu Perjanjian Baru minimal ada 3 nama Yakobus yang spesial, ya. Pertama itu ditulis oleh Alkitab, ada namanya Yakobus anak Zebedius, ya. Nah, Yakobus yang anak Zebedius ini, dia mati syahid karena dibunuh oleh Herodes itu kurang lebih tahun 42. Nah, surat Yakobus ini ditulis antara tahun 45 sampai 49. Kesimpulannya, bukan Yakobus anak Zebedius yang menulis ini, ya. Nah, yang kedua, di Alkitab ada namanya Yakobus anak Alfeus, ya. Nah, Yakobus anak Alfeus ini tidak terlalu sering disebutkan di Alkitab Perjanjian Baru. Kalau dia tidak terlalu sering disebut, berarti Yakobus anak Alfeus ini tidak pernah menjadi orang penting di gereja mula-mula, sehingga sangat kecil kemungkinannya dia menulis surat Yakobus ini. Nah, itu Yakobus yang kedua. Yakobus yang pertama anaknya Zebedius, Yakobus yang kedua anak Alfeus, ya. Dua-duanya ini bukan yang menulis. Tapi di Alkitab juga ada nama Yakobus yang ketiga. Nah, Yakobus yang ketiga inilah setengah saudaranya Yesus. Kenapa saya bilang setengah saudaranya Yesus? Karena Yesus itu kan tidak ada papanya, betul ya? Tidak ada papanya, maksudnya Maria, Yesus itu dilahirkan oleh Maria, tapi tidak dari benih Yusuf, ya. Tapi setelah Maria melahirkan Yesus, Maria itu dalam pernikahannya dengan Yusuf melahirkan anak-anak berikutnya. Dan Yakobus ini merupakan anak yang pertama. Nah, mari kita baca dulu. Ya, Markus 6 ayat yang ketiga. Nah, Injil Markus pasal yang ke-6. Injil Markus pasal yang ke-6, kita baca aja mulai ayat 1, ya. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Markus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Alkitab menulis begini. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang, ya, dia perhatikan, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Di mana asal Yesus? Nazaret, ya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, ini orang-orang, ya, masyarakat, dari mana diperolehnya semuanya ini?
Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Perhatikan ayat yang ketiga. Ini ungkapan masyarakat, ya, ayat yang ketiga. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Berarti kita tahu Yusuf itu kerjanya tukang kayu, ahli mebel, ya. Anak Maria, perhatikan, ini berkata berikutnya, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, Simon. Berarti Yesus punya 4 saudara laki-laki. Siapa namanya? Yakobus nomor 1, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Kenapa nama saudara perempuannya tidak ditulis? Nah, di zaman awal perempuan itu tidak terlalu penting. Jadi kalau sampai nama perempuan itu ditulis, itu ada sesuatu yang spesial dari perempuan itu. Namanya tidak ditulis, siapa nama saudaranya. Terus Alkitab berkata begini, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Ini nanti ada topik yang lain, ya. Bagaimana kita memandang Yesus, ya. Sekarang banyak orang memandang Yesus secara salah, ya. Makanya kalau sudah baca di internet, hati-hati ya baca internet, ya. Saudara kalau baca internet dunia maya, kalau saudara tidak kuat, biblikalnya tidak kuat, dasar Alkitabnya sudah bisa gila. Bapak Ibu saudara sekalian, saya sebentar minta sedikit. Saya kadang-kadang jujur nangis sama Tuhan karena ini yang kita mesti pikirkan, anak-anak kita, generasi ke depan ini. Saya kadang-kadang jujur nggak tahu bagaimana akan proteksi mereka. Tapi dunia ini sedang gila kan, saudara. Makanya kalau saudara kasih handphone sama anak, tumpangin tangan dulu di handphonenya, kalau boleh. Sekarang ini saudara, ini yang ngeri, ya. Kalau saudara buka dunia maya di YouTube, itu Lady Gaga itu bisa membangkitkan Yesus. Pikirkan sejenak dulu. Ini masa depan anak-anak kita, cucu kita, ya. Tuh yang masih dalam kandungan itu, ya. Ya, kita sih senang ya waktu lahir anak kita, ya. Tapi persoalannya bagaimana masa depannya? Bagaimana pendidikannya? Bagaimana imannya? Sekarang itu namanya internet, ya. Sampai di pedalaman udah bisa. Saya tuh ada di pedalaman, ya, di pedalaman. Itu Telkomsel bisa kencang. Waktu saya buka berita bisa, akses internet bisa, itu di pedalaman. Nah, bagaimana kalau mereka dicekokin tiap hari dengan sesuatu yang tidak benar menurut firman Tuhan, dan salah satunya nongol di YouTube terus menerus. Yesus itu yang membangkitkan Lady Gaga. Gimana coba? Aduh, saya waktu lihat gitu saya ada Tuhan. Kadang-kadang udah frustasi juga, aduh nggak tahu gimana. Tapi ini tantangan ke depan. Bahkan kalau sudah lihat di sana, Lady Gaga itu tidak cuma membangkitkan Yesus. Di sebelah Yesus Mahatma Gandhi juga dibangkitkan. So kira-kira saudara, kira-kira ini dalam keterbatasan seorang anak berpikir, mereka begitu lihat, kira-kira yang tertanam di sini siapa? Yang bangkitin Yesus? Lady Gaga. Nah, kita yang dewasa kan lucu gitu nih. Mungkin Lady Gaga karena kita udah tahu. Tapi gimana anak kita? Terus lo pergi ke timur, kapan-kapan nanti mesti pergilah ke sana, ya. Ya menurut saya ke sana sih lebih capek dari ke Laut, gitu ya. Lebih susah, ya. Tapi itu kenyataan, Bapak-Ibu sekalian. Kenyataan yang harus kita hadapi ke depan, ya. Nah, sekarang kembali ke sini. Ternyata Yusuf dan Maria itu punya anak-anak yang lain selain Yesus. Setelah melahirkan Yesus, Maria melahirkan anak pertama yang disebut Yakobus. Nah, tentu Yakobus ini saudara, sama seperti masyarakat waktu itu, tidak percaya bahwa Yesus ini ilahi, dan percaya Yesus itu Mesias. Sama seperti tadi kita baca Markus 6, masyarakat tidak percaya. Loh, kok bisa ini anaknya tukang kayu?
Kira-kira mungkin masyarakat ditanya sama Yakobus, Yakobus, menurut kamu Yesus itu yang tidur tiap hari sama kamu Tuhan gak? Siapa bilang dia Tuhan? Kau nanya sama gua katanya, kata Yakobus. Oh, itu Yesus lahir dari itu mama yang kandung lahir juga. Tanya sama masyarakat yang lain, oh betul itu saudaramu. Tapi lihat lahirnya. Makanya masyarakat terus apa? Gak percaya, menolak dia. Saya mau bilang ini Bapak Ibu sekalian, Yesus itu tidak bisa diterima di sini. Saudara, untuk paham percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sendiri butuh pewahyuan, butuh bertumbuh, butuh pengenalan. Makanya kalau saudara cuma ikut Yesus, cuma agama, ini agama gue Kristen, ditanya, nah agama Kristen siapa Tuhan lu? Yesus. Kalau cuma begitu aja, tidak ada pengenalan, udah stop. Hanya nunggu waktu, kita pasti murtad. Kalau sudah baca di luar sana, ya, baca tentang Yesus, oh orang macam-macam. Ini yang terakhir sekali, yang terakhir kali. Aduh, ngeri sudah. Saya baca itu ditemukan sebuah tulisan, katanya Yesus itu menikah. Oh luar biasa, itu saya kalau baca gitu, kalau udah kuat-kuat iman, udah kuat-kuat baca, ayo coba saudara baca. Percayalah, suruh baca aja seminggu semua internet. Saya jamin minggu depan sudah tidak kenal Yesus, murtad sudah. Loh, sama seperti Yakobus. Yakobus melihat Yesus tiap hari bersama-sama. Makanya sama seperti masyarakat yang akan kecewa dan menolak Yesus. Bagaimana kau mau terima Yesus? Lahirnya saya lihat, semuanya saya lihat. Bagaimana saya mau anggap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sama seperti Yakobus, Bapak Ibu sekalian, tidak percaya bahwa Yesus saudaranya itu sang Juru Selamat. Nah, iman itu mesti ngalami transformasi, iman mesti ngalami perubahan. Nah, sebagai seorang saudara, kira-kira Yakobus lihat ada semua perjalanan Yesus? Lihat ya, termasuk ketika Yesus mati di kayu salib, lihat? Lihat ya? Sekarang buka saudara, 1 Korintus 15. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, setelah kebangkitan, 1 Korintus 15, setelah kebangkitan, saya sebut begini, Yesus mengkhususkan diri menjumpai Yakobus ini, kakaknya ini, ya, anak nomor 1 dari Maria. 1 Korintus 15 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 dulu. Nah, 1 Korintus 15 ayat yang ke-6 dulu. Nanti ayat 6 baru ayat 7. Ayat 6 berkata begini. Ini waktu setelah kebangkitan, Alkitab berkata begini. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ini konteks pada saat surat yang Korintus itu. Lihat ayat 7. Ayat 7. Ayat 7 berkata apa? Nah, ayat 7, selanjutnya ia menampakkan diri kepada siapa? Yakobus. Yesus diperhatian sama keluarga, itu saya bilang. Ya, makanya dia nomor 1. Karena ditulis kemudian kepada semua rasul. Jadi sebelum Yesus menjumpai rasul-rasul yang lain, dia jumpai dulu Yakobus. Tentu Yakobus, dia lihat Yesus digantung di kayu salib, dia lihat Yesus mati, dia lihat Yesus dikuburkan. Tapi hari yang ketiga, Yesus waktu bangkit, dia temui Yakobus. Nah, pada saat Yesus menemui Yakobus inilah hidup Yakobus berubah. Yang tadinya dia tidak percaya, kecewa, menolak Yesus, tiba-tiba dia berubah, saudara, berubah total hidupnya dan totalitas percaya penuh kepada Yesus. Nah, kembali ke Yakobus 1, Bapak Ibu sekalian. Bagi saya yang luar biasa, tidak cuma karena Yakobus sekarang bertumbuh mengenal Yesus, percaya. Oh, ternyata dia bukan cuma sekedar saudara daging lainnya saja, tapi sekarang dia yakin benar-benar Yesus itu Tuhan. Tapi yang luar biasa,
hidup Yakobus ini ditransformasi, berubah. Baca Yakobus 1 lagi, Yakobus 1 ayat 1 Jo. Ini loh saudara yang luar biasa, pengalaman iman yang luar biasa, merubah kehidupan yang luar biasa. Karena Yakobus berkata begini, salam dari siapa? Yakobus. Terus dia berkata begini, ini yang luar biasa, aku ini hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Coba saudara renungkan sebentar. Lihat, secara lahiriah Yesus itu saudara setengah, saudara kandung dari Yakobus. Tapi setelah Yakobus mengalami, saya sebut pertumbuhan iman, mengalami transformasi iman, dia punya cara pandang yang berbeda tentang Yesus. Sekarang dia berkata, aku ini hamba, aku ini budak. Budaknya siapa? Yang saya ingin garis bawahi, dia bilang, aku ini budaknya Tuhan Yesus Kristus. Coba sebentar ya, merenung sebentar. Kalau saudara punya sedulur, saudara kandung jadi pejabat, orang usah tinggi-tinggi yang di pusat, jadi bupati aja. Gimana kalau adikmu jadi bupati atau kakakmu jadi bupati? Ayo, cenderungnya gimana? Apa yang terjadi di Indonesia? Kalau keluarganya jadi pejabat tinggi, saudara tahu apa yang terjadi di Indonesia? Oh, dia mengatasnamakan, aku dulu bupati loh, gitu ya? Nah, tujuan apa? Cari keuntungan. Karena waktu kita ngomong, aku dulu bupati loh, itu yang dicari ngomong terus sedih. Nah, terus yang dicari ngomong, nanti karepmu apa? Nah, dulu bupati ngomong, wis turun apa sih tak jalu? Aku itu dulu bupati. Tapi Yakobus itu bapak ibu, dia nggak bicara gitu. Waktu dia dibukakan oleh Yesus sendiri, siapa dia? Yakobus berkata begini, nggak ngomong dia nggak ngomong di sini, dia bisa saja dia ngomong begini, salam dari Yakobus, saudaranya Yesus. Kira-kira saudara akan lebih merasa gimana gitu, betul ya? Karena saudaranya Yesus, tapi Yakobus tidak. Tapi Yakobus berkata, salam dari Yakobus, hamba, budak. Dalam bahasa aslinya kata hamba itu dipakai kata doulos. Aku ini budak. Nah, saya ingin bicara sebentar bahwa kita ini harus belajar malu sama Yakobus. Kalau Yakobus saja yang saya sebut ini, separuh saudara tiri dari Yesus, berani berkata, gue ini hambanya, gue ini budaknya. Saya bertanya, siapa saya, siapa saudara? Nah, Bapak Ibu catat, ini salah satu value komunitas kita adalah kehambaan. Saya lagi susun lagi, merenung semua apa yang Tuhan sudah kerjakan selama ini, sehingga nanti saya akan mentuangkannya di dalam sebuah tulisan, supaya jemaat lebih mudah memahami kemana arah tujuan saudara berkomunitas di tempat ini, apa yang Tuhan taruh di tempat ini, apa yang Tuhan kasih value untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan salah satu value yang harus ada di dalam komunitas kita adalah kehambaan ini. Nah, Yakobus berkata, aku ini hamba, aku ini budaknya Yesus. Nah, doulos itu saudara ya, itu zaman dulu saudara ya, itu ada pasar budak ya. Jadi ini orang budak-budak itu ditulis di lehernya, dikasih pena, dijual gitu. Nih umpamanya nih, budaknya namanya Otniel, itu di lehernya ditulisnya bukan Otniel, bukan, tapi ditulisnya apa? Dijual. Nah, terus kalau orang ini tuan-tuan, tentu yang beli budak ini siapa? Yang punya duit. Kalau budak mau beli budak mana ada ya. Budak, tunggu budak bukan di duitnya gitu ya. Nah,
Nah, ini tuan-tuan yang punya duit ini datang ke pasar budak. Dia lihat semua, lihat. Nah, jangan-jangan dulu itu ya, apa? Sekarang ini kan kalau ada sekolah-sekolah apa itu banyak mati. Kemarin itu juga yang di mana Priok itu mati satu gitu ya. Mungkin itu kan ditonjok sama seniornya, tidak tahan. Nah, zaman dulu juga katanya budak itu kalau tuannya mau memilih itu kan berdiri gini, pengen itu tonjok dulu. Kalau kuat, begitu ditonjok dia ngomong menter. Tonjok lagi orang apa-apa, gitu ya. Kalau ngomong gitu terus kuat nih budak kuat, dibeli. Nah, kalau dibeli ya, dibeli sama tuannya. Sama tuannya ini dibawa pulang ke rumah. Sampai di rumah telinganya ini ditindih. Jadi anak muda, hati-hati kalau kamu tindih telingamu. Itu tanda kamu budak. Kalau kamu tindih telingamu, saya kasih tahu budaknya iblis. Nih, ditindih telinganya, dilobangin telinganya. Ini cowok nih. Karena di Alkitab tuh budak nggak ada, cewek nggak ada. Ya. Saya kemarin baru tahu saudara ya, cerita dikit ya supaya nggak tegang. Ternyata salam cara orang di sana itu terima itu ada depan adu hidung. Wah, di sana kan rata-rata cowok kan nginang ya, dan mulut merah. Jadi karena saya diajar, saya lihat kok mereka begini semua. Wah, ini memang kalau kita mau menghargai setempat mau diterima ya gitu kan gitu. Tapi begitu saya ketemu sama cewek nggak gelem. Wah, sampai itu Brili ngomong begini waktu naik pesawat. Ini pesawat harusnya menerapkan kearifan lokal. Nah, kita nanya, maksud lo? Nah ya kearifan lokal itu kan kalau ketemu kan selalu aduh hidung gedang. Dalam hati udah kangen bini lo ya. Maunya itu sama pramugari begitu maksudnya gitu. Ya. Ya yang enggak mudeng nanti setelah ibadah nanya ya. Ya udah ngerti kok kita ya. Tak selewurnya dulu kalau enggak tegang ya. Nah. Ya. Lalu di sana itu kalau ketemu ya sudah adu hidung ini diadu. Dong gitu. Aduh. Ya. Jadi lucu gitu ya, tapi sudah apa budaya di sana ya. Kalau di Kalimantan lebih ngeri lagi kalau suruh makan daging yang dibusukkan gitu. Ya orang sana katanya sih enak. Tapi kalau kita susah. Sama seperti kemarin saya baca di koran, Jokowi ke Manado dikasih tikus bakar, dia bilang geli ya. Karena di sini kita namanya tikus itu ya sorry aja dibakar, betul ya, dimakan ya. Saya aja sampai hari ini ya nggak mau makan tikus saya sampai hari ini. Kata orang Manado enak ya, enak di mulut lu lah. Terima kasih ya, gitu. Masih ada makanan yang lain gitu kan ya. Terus di sini gitu ya. Nah, jadi zaman dulu budak itu ditulis lehernya dijual. Kalau ada tuan yang berminat beli, maka budaknya akan dibawa ke rumah. Ini saudara, saya mau bicara ke hamba. Saya kagum sama Yakobus karena dia bilang aku hamba Tuhan Yesus. Nah, saudara pasti paham bagaimana budak. Nah, jadi setelah budak ini dibeli oleh seorang tuan, dibawa ke rumah, telinganya ini ditindis. Nah, kalau di Alkitab itu ada gini, ada yang namanya tahun Yobel. Tahun Yobel itu dimana semua dibebaskan, termasuk budak-budak juga mendapat kesempatan untuk bebas. Tapi kalau budak ini sangat cinta kepada tuannya, budak ini akan berkata begini, aku tidak mau dibebaskan, aku mau tetap memperhamba, memperbudak hidupku kepadamu. Nah, budak ini, doulos ini, ya saya lebih senang pakai kata budak saudara ya. Karena ya hamba itu mungkin karena saya belum ini diperhalus. Nah, bagi saya yang paling cocok itu budak. Ya, budak. Saudara mesti sadar, saya dan saudara ini dengar budaknya Yesus. Coba baca 1 Korintus 6. Jom 1 Korintus 6 ayat 20. Coba saudara mesti sadar dulu ini. Sadar ayat ini sebelum kita kembali kepada doulos. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Ayo baca sama-sama. 2, 3.
duit ngawur. Alkitab bilang bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi oleh darahnya sendiri. Nah, ingat berapa minggu yang lalu saya bilang saudara ini punya utang sama Yesus. Ya, orang-orang berhutang kita ini, hutang nyawa. Karena kita berkata kita sudah dibeli, lunas, dibayar. Nah, harusnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ini sama saudara sama seperti Yakobus harus berkata apa? Aku ini budaknya siapa? Yesus. Itu budak zaman dulu ya, bukan budak kayak zaman sekarang. Kalau budak zaman sekarang apa? Bentar-bentar apa? Demo. Bentar-bentar apa? Minta naik gaji. Tuh kemarin di Jakarta yang demo tuh hari buruh, May Day. Saya baca begini, ada tuntutan buruh. Buruh itu punya gini, minimal kalau masih bujangan buruh itu gini, ada 84 item yang mesti dipenuhi. Termasuk ada buruh yang minta TV LED. Terus katanya lagi, itu kalau yang saya baca sih, kalau sudah berkeluarga, itemnya yang dituntut lebih dari 200. Makanya ada iklan-iklan di TV yang mau nyalon presiden itu bilang begini, dia akan mengusahakan nanti gaji buruh itu 12 juta atau 15 juta. Dalam hati gua, ini orang lagi ngimpi atau bagaimana? Karena hari ini kita belajar bukan hamba dari Yesus. Seorang hamba itu zaman dulu kalau dia sudah dibeli, dia pulang ke rumah. Itu kalau tuannya bilang, kamu besok bangun jam 4 pagi ya. Kalau habis dia bangun bersih ini, dia cuma harus bilang yes. Tiba-tiba tuannya ngomong, bangun ya, tengah malam bikin ini. Gak boleh bantah, cuma yes. Enggak, kalau tuannya ngomong ini, cuma bilang yes, itu aja. Karena hamba itu budak itu, domos itu, tahu ya cuma mengabdi, gak boleh bantah, gak ada gaji. Makanya sekarang kalau kita sekolah Alkitab udah gak laku. Lagu-lagu yang bilang begini, kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu manis. Itu zaman dulu. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Sekarang nih saya pernah nanya, minta pengerja dari sekolah teologi ya, di job awal sudah bilang begini, Pak Demuti sadar mereka harus terima gaji minimal sekian. Saya langsung bilang terima kasih, tidak usah. Loh, kita mau bicara Alkitab, dia dulu kehambaan dalam Tuhan, itu kan? Jadi hamba doulos itu, budak itu sudah menyerahkan hak pribadinya, hidupnya itu sepenuhnya diatur sama sang Tuhan. Saya ulangi, hamba itu di Alkitab menyerahkan hak pribadinya karena hidupnya 100% diatur sama tuannya. Hamba itu tidak berhak bahkan mendapat ucapan terima kasih saja, tidak berhak. Apalagi hamba itu dia punya tugas cuma melayani, tidak boleh mengeluh. Melayani dengan penuh kasih karena dia sudah dibeli. Aduh, secara gamblang Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau bicara budak itu saya melihat definisinya itu kira-kira seorang yang telah kehilangan segala-galanya di dunia ini, seorang yang kemerdekaannya telah diambil oleh sang Tuhan, seorang yang kebebasannya sudah tidak ada, kita tidak bebas, seseorang yang kehendaknya ini sudah hamba. Karena selalu makanya kita mesti ingat kenapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami, di mana di dalam doa itu berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Budak itu selalu kehendakmu Tuhan, kehendakmu bukan kehendakku. Jadi kalau masih suka kehendakku, tidak cocok kita jadi hamba, tidak cocok jadi domosnya Tuhan. Saya waktu ada di tengah-tengah hutan itu merenung sebentar, udah capek-capek. Saya coba merenung gini, kok ngapain ya kesini ya? Oh, itu tiketnya mahal, susah jalannya. Tapi untung saudara, selalu buat
Orang yang mau berkarya ada saja. Sampai di Kupang tiba-tiba saya dipinjam mobil Kijang Innova, punya BCA bawahnya. Ya mungkin hanya BCA di Kupang saja yang kasih seperti itu. Nggak tahu kalau BCA di sini bisa dipinjam nggak bisa Innovanya. Saya merenung sebentar. Ngapain mau kesini? Saya cuma mau bilang begini, saya nggak mau ada tujuan yang salah. Dan kalau saudara nanti kasih Alkitab, jangan bilang begini, jadi Pak Mio, gue kasih 10 Alkitab ya. Saya tanya kenapa? Gue kesian. Hati-hati kalau saudara cuma rasa kesian. Biar aja nggak apa-apa. Ya. Yang penting dia nggak pegang instrumen jalan biarin aja. Nggak apa-apa. Jangan kita lebih kejam dari Tuhan Yesus yang Yesus yang nggak marah, makanya saya nggak marah. Biarin aja. Ya, kenapa Yesus mengapa biarkan anak-anak itu datang kepadaku? Itu cara anak-anak, percayalah dia tuh dengerin menurut saya. Ya, dia mau ngomong amin kalau belum nyampe aja amin gitu. Kalau sampai dia bisa ngomong amin, saudara bisa berpetir gitu. Anak kecil itu bisa amin, saudara udah amin belum. Coba selama saya ngomong hamba, nggak ada saudara yang amin. Jangan dia kata saudara, gue nggak mau jadi hamba kayak begitu. Nah, itu. Yakobus tuh saudara, itu saudara daging saudara. Tapi dia waktu mengalami saya sebut perjumpaan secara khusus dengan sang pribadi Yesus. Dia langsung ngomong, gue ini hamba, gue menghamba total. Doros. Karena seorang hamba itu kehendaknya sudah gak ada. Bahkan ya saya mau kasih tahu, hamba itu namanya itu gak ada. Waktu ditunjuk di telinganya itu, yang tertulis itu nama siapa? Nama sang Tuhan, sang pemilik. Nama kita ini gak ada. Ayo, saya mengajak ini value komunitas kita yang saya bagi hari ini. Kita harus punya spirit kehambaan. Hamba itu cuma satu, layani saja. Yuk, kalau lagu yang tadi, ya, ini kita bicara ini dalam pelayanan. Bahkan sudah punya spirit kehambaan. Ya, saya rindu nanti sudah value kehambaan ini kalau sampai mendarah daging dalam kehidupan kita, sehingga yang ada di pikiran saudara cuma satu, aku harus melayani. Yang ada di tindakan saudara, aku harus melayani. Yang ada di gaya hidup kita tiap hari, aku harus melayani. Gak ada yang lain. Karena apa? Ini gaya hidup, harus jadi gaya hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, budak itu saudara sama seperti Yesus. Yesus itu dia mulia, sang anak, putra tunggal satu-satunya. Tapi waktu ada di dunia, dia rela merendahkan dirinya jadi seorang hamba. Terus dia taat sampai mati. Itu bapaknya ngomong waktu dia bilang, ya waktu sang bapak mau kamu jadi hamba ya. Yesus berkata, siap, ini aku. Bahkan Yesus taat di Alkitab terus sampai dia mati, ketaatan kehambaan. Mati di kayu salib itu mati gak enak, mati ngenes. Tapi seorang hamba ini harus punya ketaatan total kepada sang Tuhan. Percayalah, percayalah. Kadang kita ini suka bingung ya, gimana? Saya juga mikir kadang-kadang juga, kadang-kadang waktu mikir kadang mau beresin bangunan gini-gini, tiba-tiba Tuhan ingatkan, lu siapa sih? Iya, gue cuma hamba ya. Hamba itu kerjaannya cuma apa? Hah? Tukang, cuma kerja aja. Coba tanya tukang. Coba kalau saudara punya tukang yang ngerjain rumah saudara, apa tukang tiba-tiba terus saudara ngajak ngomong, Pak, ini piye sih sebenarnya apa ya? Piye Pak? Duitnya apa ya? Hamba diam aja. Yang penting dia apa? Kerja. Waktu dia kerja, dia sudah tahu, udah nanya. Tidak pernah ke Tuhan saya nanya, Pak, aku satu sesuk gajian apa? Tidak pernah nanya. Saya kalau mau saksikan mujizat Tuhan luar biasa. Sabtu kemarin, sebelum itu sudah, itu saya udah pesen pagar semua. Nah itu pagar itu 12,5 juta. Ya minimalis semua. Saya ngomongin sama yang bikin pagar. Sesuknya Pak, pakai DP 5 juta sesuk kan? Dia sana, Pak sesuk Pak. Ya sesuk, kenapa Pak sesuk orang saya kiai?
sih, apa sih mesti ngomong sih? Ngomong sama bapakku. Ini jadi proyek bapakku coba apa? Masa tuh ya Pak? Kebetulan dia mantunya pendeta, jadi saya ajak ngomong gitu kan. Oh iya Pak, sorry, ya sih. Besok nanti malam ngomong siang. Nanti malam jam 11 malam ada teman saya ping. Nah, itu kalau jam 11 sampai ping, kok pengen ngobrol, kalian nggak bisa tidur sama saya. Ya udah saya balesin. Ngobrol. Udah capek. Tiba-tiba dia bilang gini terakhirnya, aku transfer duit ke kamu ya. Ya aku bilang ya sudah laksanakan. Laksanakan deh. Terus dia ngomong begini, aku tak transfer 5 juta ya. Waktu dia sebutkan angka 5 juta, saya langsung, itu ngantuknya hilang. Kenapa? Dia bilang, kok bisa kamu itu nomor 5 juta? Saya nggak tahu, aku cuma nggak tahu, tapi aku rasanya sangat tergerak. Aku langsung cerita sama dia, kamu tahu nggak? Siang tadi aku ini janji untuk bayar DP besok 5 juta. Nah, yaudah cerita terus tidur kan? Tidur. Saya waktu tidur itu, namanya benar Alkitab itu sudah. Orang benar ketika tidur Tuhan kasih berkat. Alkitab itu benar. Makanya tidurlah yang nyenyak, yang enak. Tuhan kasih berkat di tengah tidur. Nah waktu saya bangun pagi setelah doa, saya lihat mimpi saya dari dia. Dia tulis, kirim itu bukti transfernya. Dikirim 6 juta. Loh kaget saya. Kan janjinya berapa? 5 juta. Saya tanya, loh kemarin ngomongnya 5 juta, kok ini 6 juta? Ya yang 1 juta per kamu lah. Loh, hamba gak bertanya gaji, gak bergaji gak? Bayar loh. Udah besok saya ngomong bayar. Mas, duit bapakku kok hati-hati ya. Gak bisa genap pagerin. Nah, begitu saya di NTT jadi pagernya. Komentar saya, wah apa ya? Harus tak pesen. NTT aja sembarangan ya. Dia mau ke bapakku itu sembarangan. Duit bapakku. Nah, terus sambung terakhir itu kan kemarin tukang itu terakhir kerja, udah selesai. Sekarang ini cuma ngecat, tinggal bikin taman, dan sebagainya, udah selesai. Itu baru pertama kali saya bangun selesai tuntas. Kalau yang lalu itu nggak pernah tuntas. Coba lihat sekolah yang lama, tuntas nggak? Nggak tuntas. Cuma ini yang tuntas. Nah, itu kan mesti keluar ya kalau misalnya 7,5 juta. Ya, weslah kita ini cuma hamba. Cuma hamba. Ya udah, saya cuma bilang, Pak itu lagi loh. Ini mesti bayar lu uang. Ya kan? Masa tukang mau di utang mana tahu dia. Yang tahu ada bayaran gitu aja. Nah, hari Jumat itu sebenarnya sebelum Sabtu bayar. Kok tiba-tiba di BP saya itu ada orang yang senang nanyain. Oh dia gimana? Saya lihat profilnya kok bangunan mau selesai. Iya sih, itu sudah lewat, itu udah mau selesai. Oh, ya apa yang perlu saya bantu lagi nih? Ya terserah kamu, mau nanya saya. Tanya Tuhan aja, ini proyeknya Tuhan, jangan nanya saya. Dia bilang, kalau kamu nanya saya, tak jendrekan semua. Tak jendrekan memang semua. Ini masih belum. Semua tak jendrekan. Makanya saya bilang, jangan nanya saya. Nanya sama Tuhan yang punya proyek. Dalam diam hati dia mungkin lagi, nanti dibantu kok. Galak. Enggak, saya cuma mau belajar gerak jadi hamba itu saja. Itu. Terus hamba terus neko-neko. Kalau sudah paham ini kehambaan, hidup itu enggak usah neko-neko, masa depanmu itu diatur sama Sang Tuhan. Wes, ngomong masa depan anakmu, ngomong apa semua sudah diatur. Tugas kita ini cuma hamba kerja. Nah, singkat cerita yang tadi saya terusin dia, akhirnya aja sudah kalau gitu. Nah, lama lagi kemudian dia kirim bukti, dia kasih 7,5 juta. Aduh saya bilang belum, langsung bisa bayar, semua sudah. Enak ya, enak ya. Nah, saya ini tambah rontok ini bukan karena turunan, bukan karena pikiran. Makanya waktu saya ada di tengah-tengah hutan tuh, saya nanya, saya ngapain di sini? Saya cuma tahu pasti begini. Saya bilang, Tuhan, aku mau melayani. Makanya ya Pak,
Kita ini berkomunitas kenapa? Karena Tuhan. Saya dan saudara sudah dibeli. Kalau nanti Tuhan ngomong duit kita habisin ke timur, habisin aja, tidak usah pusing. Amin. 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 Dan cuma hamba. Dan cuma budak. Nah, Yakobus saja saya ingin ulangi. Yakobus yang saudara kandung tadi, dia aja tidak berani waktu mengenal Yesus. Dia nggak berani ngomong, dia saudaraku loh. Dia bilang, aku hambanya, aku budaknya. Amin. Saya berdoa supaya saudara juga sadar, saya dan saudara ini cuma budak-budaknya Tuhan Yesus saja. Amin. Ayo kita berkarya. Ayo kita berkarya. Biar apa? Sang Tuhan itu senang. Ya, mari kita berdiri bersama-sama.